dong. Kita dapat dapat yang ini, dapat Trinitasnya juga. Kita kan nggak bisa pilih-pilih apa yang diajarkan mereka. Nyatanya kita mewarisi itu. Tetapi kemudian setelah kita paham, kita balik lagi, kita juga nggak boleh bilang kalau itu sesat. Saya juga nggak setuju kalau orang bilang Trinitas salah dan sesat segala macam. Saya juga nggak setuju, ya kan. Pak, Tetapi kita harus ngomong akui, harus kita akui apa yang kalau kita nggak pernah mengakui sesuatu yang salah atau sesuatu yang kurang atau melakukan autokritik, kita nggak akan maju. iya. Itu yang saya yakin. Iya. Pak, Ya. ngomong-ngomong soal Yahudi tadi, apakah memang benar, saya pernah tonton sebuah video, apakah memang benar orang Yahudi itu dilarang untuk membaca Yesaya 51? Enggak, Yesaya 50. boleh. Boleh itu. Tentang nubuat Mesias. Boleh. Itu kalau lihat Jewish for Jewish itu Yuda apa ya? Jewish for Jewish atau apa ya? Itu mereka ada bahas di Yesaya 51 pernah. Bahas juga nggak apa-apa mereka. Itu kan katanya kita karena orang-orang kita ini suka dengan apa ya? Namanya euforia itu tadi loh. Ya kan? Ini kan ya, kita euforia berlebihan, senang berlebihan atau tidak suka berlebihan atau suka berlebihan yang tanpa dasar. Nah, tapi sebenarnya orang Yahudi itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu karena begitu kita ngomong, ya semua orang Yudaisme berpikir yang namanya Kristen itu Trinitas. Itulah masalahnya. Jadi begitu kalau Kristen ngomong-ngomong apa saja, begitu terus nanti ujungnya Yesusnya adalah Trinitas, langsung tolak mereka. Soalnya mereka monoteis, Pak. Bukan monoteis, namanya monolatri. Sebetulnya bukan monoteis ya, kalau saya tangkap itu bukan monoteis. Ada banyak sekali dewa di muka bumi, tapi mereka hanya menyembah kepada satu Tuhan Adonai mereka, Yehova Elohim. Dan Yehova Elohim ini, kalau kemarin dalam catatannya itu Rabai Ramban itu ya, Ramban Moses bin Nachamides, dia bilang itu memang benar-benar Yehova yang ruah Elohim yang menjadi antropomorfik itu, kejadian 18 dan 19 itu ya. Gitu. Lanjut dulu ya. Lanjut Pak Marcel. Oh, ini Pak Marcel ya. Nih Pak Marcel tadi ya, dari Pak Marcel. Ya, lanjut Pak Marcel. Ya, silakan Pak Marcel. Ini menyambung yang tadi Pak, ada pandangan bahwa nanti para Yahudi ini percaya kepada Yeshua atau Tuhan Yesus pada saat kedatangan kedua kali, karena di situ kedatangan kedua kali dia kan memang benar sebagai raja memerintah di bumi katanya Pak, di kerajaan 1000 tahun. Itu bagaimana menurut pandangan Bapak? Yang kedua adalah kan selain Pastor Paul Zhang ini kan banyak juga adalah pendeta yang ngaku udah naik lift ke surga, ngopi sama Tuhan Yesus. Kan klaim-klaim seperti itu. Apa bedanya kan kalau untuk meneguhkan khalayak banyak, perbedaan yang bisa dipercaya apakah omongan Pastor Paul Zhang atau pendeta-pendeta yang lain yang katanya sering turun naik surga ngopi sama Tuhan Yesus, itu bedanya di mana biar bisa orang tahu oh ini yang benar atau ini yang salah. Terus yang terakhir ketiga ini benar itu ya. menyinggung marturia Pak, menyinggung marturia Pak. Ada tips khusus gak sih Pak atau saran-saran untuk bermarturia? Soalnya jujur aja saya dulu juga bandel maksudnya, tapi sekarang saya sedang mengecam pendidikan teologi, mengejar gelar master gitu Pak. Jadi saya juga tahu diri nggak seperti apologet yang ilmunya masih kentang tapi udah berani live di YouTube ya kan, jadinya kebingungan sendiri. Makanya sebenarnya saya kalau untuk mengikuti pendeta-pendeta yang ajarannya banyak di YouTube itu saya tidak tertarik. Makanya saya tertarik sama Pastor Paul Zhang karena pengajarannya itu alkitabiah banget. Terus secara dogma kompatibilitas banget Pak. Jadi nggak terpaku sama dogma ini, dogma itu gitu Pak. Gitu aja Pak. Paling penting 1 Korintus 4 ayat 6, jangan melampaui yang tertulis. Karena apa yang kita ajarkan yang dipegang yang tertulis. Saya pernah nggak menafsir, kadang-kadang saya menafsir, tetapi ketika saya mengasih saya bilang ini tafsiran loh ya. Jadi Anda jangan pegang, boleh untuk masukan tapi jangan dipegang. Begitu yang tertulis, saya akan jelaskan yang tertulis terus. Tetapi kan kadang-kadang ada saya mentok, karena ilmu orang kan terbatas. Hanya Tuhan yang tidak terbatas, kita manusia terbatas ilmunya. Jadi saya menafsir terpaksa, tapi saya bilang ini tafsir loh ya, bisa benar bisa salah.
Karena ada pemahaman yang saya belum nangkep ini. Nah, nanti karena kan harus nyambungin. Itulah dogma. Jadinya dogma karena ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, lalu para orang-orang ini, para petua-tua ini bersekutu jadi satu dan membuat sebuah dogma. Dan itulah dogma. Nah, kemudian yang kedua, satu jangan melampaui yang tertulis ya. Yang kedua, jangan pernah kagum sama orangnya. Karena begitu kagum sama orangnya, dia ngajar salah pun kita aminkan loh. Itu bahaya sekali. Jadi dengarkan pengajarannya, tapi jangan pernah kagum, supaya jangan terhipnotis. Kita selalu standby. Makanya di dalam Kisah Rasul 17 ya, orang-orang di Berea itu selalu menyelidiki apakah benar tertulis demikian. Jadi kita cek lagi, balik lagi. Kita di sini udah biasa begitu. Kalau saya ngajar, maka teman saya bilang selalu teriak, hati-hati kalau Paul ngajar, cek dulu apakah benar tertulis. Dia suka ngeledek saya begitu karena kan mereka cukup kaget dengan pengajaran sampai, tapi mereka akhirnya percaya mengikuti yang saya ajarkan karena yang saya ajarkan di Alkitab ada semua dan mereka penganut tekstual. Nah, jadi satu, jangan melampaui yang tertulis, selalu ada tertulis, termasuk yang pulang pergi naik ke surga. Saya masih bisa terima kalau dia pulang pergi naik ke surga, tapi begitu dia pulang pergi ke neraka saya nggak bisa terima. Kalau pulang pergi naik ke surga, karena Paulus pun diberi penglihatan pergi ke surga kan. Tapi penglihatan loh ya, Paulus bilang, bukan dia naik ke surga kayak Tuhan Yesus, bukan loh, itu penglihatan dia bilang. Sama seperti saya pun mendapat penglihatan tentang surga. Tetapi kan nggak saya buat jualan kan, mau penglihatan surga. Saya ngalami ya, saya SMA kelas 3 itu saya mendapat penglihatan tentang surga itu. Saya SMA kelas 3 itu. Jelas banget itu, kelihatan clear banget penglihatan tentang surga itu. Indah sekali, jelas banget. Tetapi itu penglihatan loh ya. Itu saya tahu penglihatan. Nah, kalau yang dia dibawa pergi jalan sama malaikat segala macam, ya terserah dia lah. Itu kan bahasa pengantarnya. Tapi kalau bilang dibawa ke neraka, wah itu saya bilang tidak ada tertulis, hati-hati. Apalagi dia cerita ada orang onani diperlakukan demikian, ada artis ini, ada pendeta itu, ada siapa. Oh, saya nggak percaya. Saya nggak percaya karena tidak tertulis. Karena tidak tertulis di Alkitab. Tapi apakah dia sesat? Ya enggak juga. Pokoknya salah aja nggak tertulis. Pokoknya nggak tertulis gitu loh. Terus apalagi dia bilang, ini gara-gara dosa kalian nih saya dikasih lihat tentang surga. Enak aja loh. Dosa tanggung sendiri-sendiri. Begitu kan. Jadi itu sama gitu. Jadi hati-hati dengan makanya lu jangan pernah kagumi orangnya, dengarkan pengajarannya. Anda boleh pilih pengajarannya, tapi jangan pernah sampai terkagum-kagum sama orangnya, itu nanti Anda bisa bablas. Dulu satu tim waktu saya persekutuan doa itu teman-teman kita tuh ceritanya kagum karena saya karismatis, saya berani apa segala macam. Terus yang tahu nggak jadi masalah apa? Ketika saya salah ngajar salah, waktu itu saya pernah ya, nggak semua itu ikut bareng sama saya. Tapi kita nggak sesat waktu itu, cuman salah. Saya salah ngajarin waktu itu tentang masalah pacaran gitu ya. Akhirnya ketika saya pacaran, wah mereka semua kecewa semua sama saya. Bubar timnya itu. Bukan bubar, tapi tetap utuh, tapi mereka memendam sesuatu. Itu baru mereka cerita waktu kita pergi kuliah, selesai kuliah mereka baru curhat. Mereka pemberesan sama saya satu-satu. Saya kecewa ketika Pak Paul akhirnya pacaran. Iya, saya juga kecewa sama diri saya sendiri. Saya bilang begitu kan. Wah, kita pemberesan. Jadi jangan pernah kagum dengan orangnya, dengarkan pengajarannya, cek di Alkitab. Jangan pernah sekali-kali kagum sama manusianya, karena kita hanya boleh kagum sama Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Saya mau tunjukkan dulu nih ya. Nanti kita lanjut lagi teman-teman yang lain. Saya mau tunjukkan tadi, saya mau share screen yang berita-berita dari luar negeri ya. Nanti Anda bisa cek lagi berita-beritanya. Oh, saya belum. Sebentar, saya mau cek ini ya. Ini nanti lagi dalam proses. Cuma saya cari yang sudah ada ya, yang sudah ada saya tunjukkan. Teman-teman, Anda bisa cek. Lihat ini ya, ini yang kemarin dari ini ya, namanya SCMP, South China Morning Post ya, South China Morning Post. ISIS supporters warn Indonesian who claim to be 26 prophet beheaded for insulting Islam's Prophet Muhammad. Police are treating case as blasphemy and are seeking an Interpol notice for men using the name Joseph Paul Zhang, who is thought to be in Europe. Experts warn case could lead
to Chinese Indonesian being targeted due to his Chinese sounding pseudonym. Jadi teman-teman yang di Hong Kong nampaknya sudah bergerak ya. Ada sahabat-sahabat saya, kok bisa nyampe ke Hong Kong dulu. Ini head office-nya di Hong Kong. Saya nggak tahu kenapa mereka bisa tiba-tiba nulis. Ini media asing pertama yang nulis ya. Ya, Islamic State sympathizers have called for the beheading of an Indonesian man who claimed to be the 26th prophet. Jadi Islamic simpatisan ISIS itu ya dihimbau untuk memenggal seorang Indonesia yang mengklaim dirinya adalah Nabi ke-26. A man identifying himself as Joseph Paul Zhang. Joseph Paul Zhang made the claim alongside other remarks offensive to Muslim in YouTube video that went viral over the weekend. Seorang yang mengidentifikasi dirinya bernama Joseph Paul Zhang membuat klaim ya yang menyinggung orang-orang Islam ya di sebuah YouTube yang menjadi viral gitu ya. Some experts have warned that Zhang's ethnicity is thought to be ethnic Chinese would fund hatred and could lead to attack against Indonesian, Chinese, and non-Muslim in the country, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi ini sampai ya. Dan ini akan menjadi bulian ya. Ini akan menjadi bulian. Ya ampun, orang ngaku-ngaku Nabi aja mau dibunuh. Nggak heran dulu itu ya, yang Nabi ke-25 juga nggak disukai sama orang-orang Quraisy ya. Sama orang-orang sukunya. Itu biasalah. Ya, Ada Nabi, Lisman Gura ya Pak ya. Nabi kan, saya serius kok gurau, saya serius. Kalau gurau nanti saya dikutuk jadi kodok nanti sama dewa saya. Saya serius, jangan gurau. Nabi itu bukan buat bergurau, nanti saya dikutuk jadi kodok dalam tempurung. Ini sayang, ini belum masuk ya. Ini Pak Nugroho ada di sini nggak Pak Nugroho? Sudah masuk belum Pak Nugroho ini? Pak Nugroho, ini Pak Nugroho bisa bahasa Prancis ternyata nih Pak Nugroho nih. Belum ada ya. Oke, kita masuk dulu ya. Kita lihat nih, ini Pak Nathanael. Sebentar nih. The Ministry of Foreign Affairs examines the existence of Joseph Paul Zhang who claims to be 26 prophet. Ini Gulf Times ya. The Gulf Times ini kalau nggak salah di London ya. Gulf Times ini ada di Inggris. Udah nyampe ya. Ini baru berita-berita. Nanti kita lagi mau bikin berita klarifikasi. Jadi ini berita-berita dulu nih. Lagi viral terusnya. Lihat ya sebelah kanan. Ya ini ya. Sudah mulai dia mulai banyak, nanti dia akan ini. Oh ini sama ya, The Ministry ada lagi nih ntar. Ini yang masuk ini ya, ini yang masuk ke DW di Jerman. Ini kebetulan ini kan ada 30 bahasa, ini yang dalam bahasa Jermannya ini. Yang ini bagus ya yang dalam bahasa Jerman ini ya, dia lengkap. Ya Joseph Paul Zhang, dia ada tanya jawabnya. Nanti ini ada apa nih? Besok akan terbit videonya dalam bahasa Indonesia. Nama Joseph Paul Zhang mendadak ramai dibicarakan, tapi ini yang paling menarik ya. Sebentar, saya mau tunjukkan. Nah ini, Anda sendiri kenapa merasa menjadi Nabi ke-26? Ya, kata Nabi sebenarnya berasal dari kata nevi atau navigator, artinya seseorang yang melihat jauh ke depan, sehingga menjadi tuntunan bagi orang yang mengikutinya. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, maka Tuhan memberi saya karunia kenabian. Karunia kenabian itu membuat kita mampu untuk melihat benar dan salah secara jelas, dan kita melihat ketimpangan-ketimpangan sosial, politik, agama, dan budaya, saya ada sebut itu ya, dan bukan hanya kita mengkritik, tetapi kita memberitahu harus bagaimana sekarang ini. Itulah karunia kenabian. Sebenarnya apa tujuan Anda dalam penyebaran konten-konten semacam itu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang kita butuhkan untuk kita sebarkan ya. Sebenarnya konten saya adalah untuk seluruh dunia. Makanya saya selalu menyapa seluruh dunia seperti Amerika, Kanada, Rusia, karena penonton YouTube saya dari seluruh dunia dan 60% di Indonesia. Tetapi kebetulan yang menjadi ribut adalah yang di Indonesia. Di Indonesia saya menyerukan suara kenabian karena adanya ketimpangan dan ketidakadilan kepada mayoritas. Termasuk kalau kita ingat penutupan gereja GKI Yasmin yang sudah konstitusional.
Dokumennya lengkap ditutup. Ada 200 gereja di zaman Jokowi yang ditutup dan 1000 gereja ditutup sejak reformasi. Kemudian kita ingat kasus Meliana yang karena minta suara toa dikecilkan masuk penjara. Ada 7 rumah ibadah dibakar dan rumahnya Meliana sendiri dibakar. Dan ada tindakan semena-mena dari mayoritas kepada minoritas. Maka itu dari konten saya yang berapologia ini akhirnya saya arahkan untuk menyuarakan suara kenabian. Khalifah berkuasa di Indonesia mengubah pembukaan Undang-Undang 45 dengan memaksakan mengubah kata Tuhan menjadi kata Allah, sehingga berkesan bahwa Indonesia didirikan oleh Islam. Sampai sekarang masuk ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Saya membongkar para khalifah ini menyusup ke tubuh nasionalis seperti Husain Alwi Shihab kemarin ya. Dan kebongkar semua kan, saya menyuarakan dan membongkar terus bahaya khalifah ini. Dan seterusnya ya, ini termasuk jilbabisasi ya, perbankan syariah, itu semua yang kita sajikan di sini itu adalah sebuah sebuah apologia dan sebuah kritik sosial. Makanya kita giring terus dan sebuah pengetahuan. Banyak andilnya teman-teman menyajikan data dan ikut bicara itu penting sekali ya, tanpa Anda harus memojokkan. Biar saya yang gubrak-gubrak, teman-teman cukup sajikan data. Itu pentingnya di sini supaya data-data kumpul. Jadi ketika mereka tanya semua, data sudah ada semua tentang PKI, tentang genosida Batak semua ya kan, genosida orang Dayak. Wah, itu komplit semua tuh, kita udah punya semua. Mau apa juga tinggal keluarin doang. Udah di ini ya, udah ada 500 video tuh oleh Pak oleh Menir Yus itu sudah di download semua, berhasil semua tuh. Untung cuman gagal satu doang itu. Karena gagal satu kelihatannya karena dikejar sama Menkominfo, di lock sama dia, nggak bisa diakses. Tapi kok anehnya yang di lock tentang pernikahan ya. Saya juga bingung, yang nggak bisa di-download tentang pernikahan, nggak ada hubungannya. Kita biarin aja dah. Luar biasa ya. Jadi ini nanti saya backup, saya upload satu-satu di Hagios ya, yang pilihan-pilihan yang penting-penting itu semua, jadi kita udah punya datanya. Jadi ini yang di Jerman tadi. Ya, ini yang di Prancis nih ya. Ini yang di Prancis. Yang di Prancis saya nggak tahu cara bacanya nih. Pokoknya ini sudah dipanggil sama Interpol, intinya begitu. Ya, ini juga nih ya, ini juga. Ini Nasional Kompas bukannya ini ya. Ini pokoknya yang di Prancis ya, ini ada beberapa berita. Nah, sekarang kita lagi mau minta hak jawab sama mereka. Begitu kita kasih hak jawab, nanti saya jawab seperti yang DW tadi. Gitu ya. Jadi ya itulah namanya rahmatan lil alamin. Jadi kita sudah go internasional dan teman-teman semua yang membantu saya untuk menyediakan data-datanya. Begitu ya, sama seperti tesis saya dulu dibantu oleh teman-teman seperti Samuel Syaan ya, dan teman-teman yang lain di grup penggugat Alkitab ya, Pak Andrew Little, itu semuanya membantu data-data tesis saya khilafah terakhir. Ya. Nanti ini juga nanti akan bisa juga menjadi makalah saya ya. Ini akan jadi makalah dan jurnal saya nih. Saya mau tak bikin jurnal ya. Ini kan pengalaman yang luar biasa yang bisa kita bikin jurnal kan. Bagaimana keadilan minoritas, perjuangan minoritas untuk diakui gerechtigkeit-nya ya, dan ada gerechtigkeit ya, persamaan hak bagi minoritas dan mayoritas. Nah, itu perjuangan. Ini dari Novels du Monde. Saya nggak tahu cara bacanya nih ya, bahasa Prancis. Ini saya lagi nunggu orang Prancis masuk ini. Belum ada yang masuk nih. Sebentar, mana Prancis? Oke. Ya, kita lanjut lagi ya. Kita from USA masuk. Saya yang USA saya ini belum yang belum dikirim nih, yang berita katanya sudah masuk berita USA di gereja evangelikal atau apa gitu, katanya sudah masuk di sana. Cuman belum nih. Makanya nanti kita mau minta teman-teman yang di USA untuk membantu. Ya, Pak Nathan, silakan. USA. Ya, silakan Pak saya Nathan. USA Indonesia. Iya. Sebentar. Ya, Pak. Terima kasih. Shalom, Sugeng Rahayu. Shalom, Sugeng Rahayu. Nafas panjang dulu, Pak. Panjang lagi, Pak. Nafas panjang lagi, Pak. Ya, itu teori saya untuk mengatasi ketegangan, bahkan mengatasi ketenangan. Jadi waktu hirup udara, apalagi udara doa pagi, itu jangan hanya doa saja, tapi sambil menunggu gilirannya dan
nafas, panjang-panjangkan nafas pagi. Tuhan Yesus mengajarkan doa pagi, tapi tidak diungkapkan yang tertulis. Saya yang tidak tertulis saya tidak ungkapkan. Tetapi saya ketemu dengan manajer GM dari Cungkok. Manajer dari Cungkok ini tentang terapi kesehatan, yaitu teori tentang stem cell atau terapi sel. Nah, itu 15 tahun yang lalu. Jadi saya sebagai konsultan kesehatan tidak hanya sekedar nutrisi yang herbal ataupun yang murah sampai yang mahal, tetapi yang sehari-hari itu Tuhan sediakan rahmat. Tadi istilahnya Pak Paul Chang apa? Rahmatil alami. Rahmatan alami itu. Nah, wes istilahnya Rahmatan gitulah. lil alamin. Ya, damai bagi Rahmatan seluruh lil dunia. amin. Saya tertarik sekali istilah ini. Kenapa alami tidak diungkap? Coba cari seperti dari Bali itu. Bukan Ibu siapa itu? bukan Bagaimana alami, Pak. oksigen Lil alamin itu artinya semesta alam, Pak. Nah, Ajalin jadi Pak Paul, berkat semesta kenal alam. dia. Bukan alamiah, bukan, berkat, tapi semesta alam. Ya, berkat semesta alam ini sampai ya saya mendalami Ibrani sedikit, yaitu Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam. Ini kalau digali, oh itu fenomenanya luar biasa. Yaitu apa? Ini agak gelap sedikit. Yaitu apa? Pagi hari doa pagi bagus sekali. Mantapkan pernapasan doa pagi. Supaya bukan oksigen yang kita hisap, tapi hidrogen. Sekali lagi apa? Hidrogen. Itu terkemas hidrogen dengan istilah microhydrin dari Amerika. Itu satu butir sampai 15.000. Bayangkan itu. Sampai di Indonesia. Itu sudah 15 tahun yang lalu saya tahu. Nah, kalau kita hirup udara pagi, murah, mudah. Hiruplah panjang-panjang, simpan di dada. Terapi sel lewat hidrogen. Nah, saya ingin kontraskan. Pesawat ulang-alik ke angkasa itu gunakan tenaga bukan nitrogen, apalagi oksigen, yaitu hidrogen. Dia panas akan hilang. Maka harus dikemas sedemikian rupa. Pemberangkatan dari Australia sampai Jepang khususnya. Saya ketemu dengan para awak kapal. Itu hidrogen harus didinginkan di dalam berapa derajat. Kalau enggak menguap. Nah, kembali berkat alam yang Tuhan sediakan. Mari kita nikmati. Di samping doa pagi. Nah, firman pagi. Berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Yang kedua, tadi Bapak menerangkan bagaimana itu perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saya pernah kesaksian, itu singkat sekali. Papa saya tuh mantan paranormal, dukun, juga sebagai apa ini ya, suhu lah. Wah, itu tirakatan, puasa, udah biasa. Tetapi, nah ini seperti Pak Paul sampaikan, sekalipun dia belum Kristen, banyak para murtadin tadi, di antaranya perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Betul. Papa saya tahun 73, saya itu warga sedang, pilot drop. Mau sekolah aja saya enggak bisa. Sampai saya minta pun 4 bulan saya enggak bisa lanjutkan. Sampai kerja. Tapi papa saya dalam masa-masa itu semakin mendekat kepada Tuhan. Dan dia mendapat penglihatan cahaya yang luar biasa dan bersuara, bawa kembali anakmu. Loh, dari Purwodadi, Semarang, Magelang, Temanggung, Purbalingga itu enggak tahu alamat. Apa saya sekolah aja tidak lulus. Tapi suara tadi yang mimpin. Wah, menarik sekali. Maka saya tidak perpanjang. Intinya Tuhan itu hidup. Sampai sekarang mungkin doa kita
Ya, Bu. Salah masih belum ada. Ingat dia mendengar doa kita. Salah satu tes wawancara saya sebagai koordinator atau sekolah IPK. Wah, sederhana. Apakah kau yakin Tuhan mendengar doamu? Bisa kau loh. Hanya itu saja bisa kau. Kalimat itu membuat saya tertegun. Tuhan mendengar doa kita. Sekalipun tidak dijawab. Saya yakin Pak Paul dan teman-teman yang sedang susah, sedang gonjang-ganjing. Ingat, Tuhan mendengar doa kita. Dan saya dikuatkan sebelum terjadi gonjang-ganjing ini adalah Mazmur 9. Baca Mazmur 9. Wah, Tuhan akan menghadapi orang-orang fasik dan akan menegakkan orang-orang benar yang dikasihi. Dan yang ketiga, Bapak mengetahui bahwa namanya apa tuh para ya TV atau lembaga tertentu itu menyiarkan Bapak, menanggapi Bapak. Tadi siang saya itu sudah hampir sebulan tidak ditelepon anak asuh saya dari Makassar. Dia buta sejak SMP, kurang lebih umur 12. Sekarang sudah umur 29. Tadi tuh Bella ini telepon sama saya tidak pakai WA karena buta. Pak Ucang itu kenapa sih? Kok sampai masuk TV? Kok begitu komentarnya? Kok begitu kata-katanya? Wah, itu mengundang masalah besar di Indonesia. Nah, dan sebagainya. Loh, kamu tahu baru berapa kali mendengar? Nggak tahu itu kebetulan saya mendengar. Ini buta, Pak. Ikut meresponi Bapak. Dan dia saya terangkan saja. Kasihan ya, saya luar biasa. Iya. Dia sangat-sangat prihatin. Gini aja. Beli apa ya? Berapa menit? namanya Tony. Tony listrik Surya Listrik Jalan Merapi. Itu anak asuh saya. Saya kalau pulang ke Makassar, itu satu malam saya tidur di rumahnya. Sampai saya pulang Jakarta, pulang Jawa. Pulang Jawa, sorry, lampu. Bentar. Pulang Semarang, 1 tahun sekali saya kalau mampir pelayanan di sana. Dia selalu saya hampiri. Karena saya punya anak asuh, selain dia ada tunanetra yang lain. Jadi saya pengasuh ya Penri, itu Yayasan Tunanetra Indonesia. Tetapi pernah sampai dalam kurun waktu tertentu, tahun 2003 atau berapa, itu punya grup band. Yang MC buta, yang main band buta, pengkhotbahnya yang melek. Nah ini kembali ke Tony tadi, sungguh-sungguh kita tadi juga berdoa bersama. Semoga kiranya perhatian yang begitu rupa dan sensitif setiap orang beda-beda, tetapi yang buta pun melek. Nah ini saya beri pujian. Kamu buta mata tapi hatinya melek. Mari kita yang ada di dunia, di mana YouTube atau Zoom, biarlah matamu yang melek, tetapi juga hatimu melek. Jangan sampai matamu melek tapi buta. Sebaliknya, orang yang matanya buta, hatinya melek. Apa itu kebenaran? Hari ini saya dapat WA dari Jogja. Yang tidak pernah saya sangka dia itu ke gereja aja bisa dihitung. Saya dapat laporan, saya kunjungi, dia di Jalan Malioboro. Mengirim saya pertama kali bahwa Muna Warman ditangkap polisi. Waduh. Terus charge kedua ada 4 poin, sudah saya kirim Pak Paul juga. Itu polisi mengakui ada surat dan ada foto Muna Warman dan sebagainya. Nah, satu persatu apa yang dikatakan Nabi 29. Baik Yaya Waloni, kemudian Abdul Somad itu, dan yang lain-lain akan
beredel semua. Dan yang terakhir, Pak Yunias tadi cari informasi dengan saya, tetapi satu kalimat yang dipesan, Pak Paul jangan menghadap, jangan menyerah kepada polisi. Ya, Bapak tidak perlu ke kedutaan, tidak perlu. Nanti tanya Pak Paul ke Pak Yunias sendiri, karena Pak Yunias ada di dalam malam hari ini ikut Zoom, tapi dia tidak mau nongol karena bukan jadwalnya, tetapi mungkin tanya pribadi. Saya hanya mewakili. Jangan nuruti murawali, ya, jangan nuruti murawali. Pak Saifuddin juga menasihati Muhammad KC, jangan menghadap polisi. Kalau dia panggil dengan surat resmi lain. Nah, jadi Saifuddin pun senada dengan Pak Yunias. Maka dari itu, secara pribadi Bapak bisa lebih tanya beliau. Terima kasih. Shalom, rahayu. Ya, Tuhan. luar biasa. Ini saya lanjutkan lagi ya, teman-teman. Ini ada ini yang tadi yang dari jadi pertama semua diberitakan dulu berita-berita ini ya. Ini yang dari Indonesian Business itu ya. Indonesian International Business Time ya, IB Times ini Singapura ya, IB Times IB Times Singapore. Who is Joseph Paulus Sang? ISIS and Al Qaeda want to behead Indonesian. Who says he is prophet? Ya, dan seterusnya. Lucu ya. Nah, saya mau tunjukkan ke Anda juga. Saya tadi ada dapat ini ya. Ini dari media Katolik nih. Ya, Indonesian Muslim buy for Christian YouTuber arrest. Ini dari UCAU, apa ini singkatan apa ini? Union Catholic ASEAN News. Saya masuk internasional ya, udah mulai masuk. Ini sudah mulai masuk. Terus saya mau tunjukkan ke Anda juga ini. Nah, ini kasus yang ini nih ternyata sudah juga ada di Facebook ya. Sebentar, kok hilang ini. Sebentar ya. Iya Subiakto ya. Ini sudah viral juga, di broadcast di grup-grup WhatsApp. Iya Subiakto ini. Nah, ini ya. Ini sudah mulai cerdas ini. Terima kasih, Sang. Ibarat kegaduhan dalam rumah besar yang makin hari makin memekak telinga. Kemudian ada tetangga yang terganggu dan memberikan masukan sekaligus memberi peringatan. Itulah kondisi Islam di Indonesia. Agama berjulukan rahmatan lil alamin ini secara perlahan tetapi pasti menjadi agama yang menakutkan walau tidak secara keseluruhan. Nampaknya lebih cocok Nabi ke-26 yang disebut rahmatan lil alamin ya. Ada spot-spot yang memprihatinkan yang bak saudara sekandung berantem dalam rumah megah tetapi jengah. Saya adalah orang yang mengalami masa indahnya beragama bersama teman-teman yang tidak seiman tetapi sekedamaian, merasakan bagaimana gotong royong membantu membangun masjid dan gereja. Suasana ini sekarang konon masih bertahan di Manado. Kenapa di sana bisa? Itu pertanyaan buat kita, iya, karena mayoritas Kristen. Bermula dari pembiaknya HTI dan disusul Islam preman FPI yang berperilaku seperti setan, PKS yang juga punya kontribusi dengan semula menolak Pancasila, walau sekarang diam tak bicara, tapi tetap saja menimbulkan rasa curiga. Apalagi jelas-jelas mereka bagian dari rencana pembentukan khilafaisme yang notabene musuh negara. Kampanye-kampanyenya cenderung anti pemerintah, malah yang dijual poligami dan melulu kawin lagi pakai seminar segala. Mereka juga akrab dengan Orba dan sangat mesra, sementara hati kita masih membara karena Orba adalah perusak Indonesia nyata. Di tengah keberisikan di rumah kita sendiri, jeder, ada Paul Joseph Bazang, seolah mengolok Nabi junjungan kita. Kini kita ini kebiasaan ngamukan kalau ada tetangga komplain atau mengolok, padahal ya sumbernya dari kita juga, benar.
kasus Meliana di Sumut soal volume azan sampai terjadi bakar-bakaran dan Meliana dipenjarakan. Terus setelah itu kita dapat apa? Bangga, menang, tidak juga. Yang kita terima stigma sebagai agama mayoritas dan beringas. Pasti itu sudah viral kemana-mana. Kemarin pun saya bolak-balik ditanya sama Open Doors dan yayasan lainnya. Dan LSM-LSM di sini. Jang, di Uber karena dianggap menistakan agama sebagaimana Somad Yahya Waloni, Zulkarnain, Tengku itu ya, desak made, dan lainnya yang bermulut enteng melakukan hujatan kepada keyakinan saudara kita se-Pancasila. Walau NU mulai bersuara agar polisi menindak ustadz dan ulama Islam yang menghujat agama lain, semoga hal ini konsisten dijalankan dan hangat-hangat tai onta. Wih, jelas bukan cuma hangat onta doang, sak kencing-kencingnya juga hangat-hangat aja. MUI yang seolah mewakili ulama Indonesia malah menambah bara dalam kerusuhan beda keyakinan. Lihat saja statement Abbas, Wakil Ketua MUI yang mengatakan Zhang tak mungkin ditangkap karena polisinya, Kapolrinya Kristen. Ini goblok bener memang Ketua MUI ini ya. Bloonnya minta ampun si Anwar Abbas ini. Ini kan penyataan orang nggak berpendidikan. Oh jelas, yang pendidikannya ngarap doang. Yang terus kita herankan kok semua pada diam. Iya diam, lembaga agung kok bingung. Apa tak sebaiknya bubarkan saja MUI? Bubarkan memang, karena ini memang menyesatkan backingannya khilafah ya MUI ini. Harusnya dipenjara semua, malah orang-orang MUI ini harusnya dipenjara, wapres sekalian dipenjara karena memang mendukung khilafah dan melakukan demokrasi biadab ketika melakukan ini ya terhadap Ahok ini kan. Itu ada demokrasi biadab Indonesia tuh yang cuma ada di Indonesia doang tuh. Sekarang ada Saskia Mekah dan Muhammadiyah bicara toa tidak perlu buat show of force seperti selama ini, apalagi azan itu sekarang di genggaman hampir setiap orang. Dulu saat masih pakai kentongan beduk untuk mengingatkan waktu maghrib di kampung ya karena teknologinya belum ada. Kemudian hadir toa dan sejenisnya. Kalau sekarang ada HP, komputer, alarm, apa toa masih perlu disebutkan 5 kali? Perlu karena budak. Karena budak semua itu ya, ya makanya. Heran ya, itu kayak suami istri yang saling teriak itu loh. Dulu lagi pacaran, mesra-mesra, cuman kedip aja dia ngerti maunya apa. Sekarang udah teriak-teriak, udah teriakan aja pakai toa aja suami istri nggak dengar. Nah, ini karena budak. Mengapa ya? Itu karena memang kalian ada bermasalah itu. Zhang diburu, sementara kelakuan kita nggak direview. Beragama untuk menuju kebaikan, tetapi kelakuan menjijikkan. Nggak usah malulah kita, ini masih banyak berdebah yang memuakan. Bukan banyak, hampir semuanya memakai simbol dan aturan agama. Lihat wali kota Serang. Ini kan yang dia bahas ini jawabannya kemarin kita bahas satu video itu kan, puasa lalim itu kan. Yang Pak Lebam menyerang musuh, memberi sanksi, mengangkuti barang jualan warung makan, membuat aturan denda 50 juta. Dia pikir duit segitu milik neneknya yang didenda warganya, yang disusahkan warganya. Emang Tuhan bangga? Ya jelas enggak, itu lalim kok, puasa lalim kok. Manusia kok seperti buaya yang nggak punya alat perasa. Kondisi yang memuakan ini membuat saya berpikir apa sebaiknya dibuat rumah doa bersama saja. Iya, setuju kayak di Berlin. Di Berlin itu orang karena masjid-masjidnya bangkrut selama COVID ini kan mereka nggak bisa bayar maintenance fee. Akhirnya bangkrut, ya kan? Nah, akhirnya mereka dipersilakan untuk sholat di dalam gereja. Yang mempersilakan itu pendeta-pendeta Lutheran itu ya. Jumat dipakai orang Islam, Minggu dipakai. Wah, ini sudah di Berlin. Kamu belum ngomong sudah ada di Berlin. Makanya saya bilang Eropa itu lebih Pancasila, ya kan? Ini pikiran saya saja. Iya, jangankan pikiran kamu. Ini kan sudah tak tunjukkan kemarin kan. Di Berlin itu gerejanya dipakai buat sholat boleh. Jangan nanti dilaporkan saya mau buat agama baru. Bukan, ini bukan masalah agama baru. Ini adalah masalahnya. Ya, aduh susah ngomongnya. Ini adalah masalahnya pemahaman akan Tuhan. Kalau kamu mau beragama ya kamu jadi biadab. Kalau kamu bertuhan ya mudah-mudahan kamu tidak biadab. Ya kan, masalahnya Tuhannya juga ada Tuhan yang suruh bunuh-bunuh juga kan, yang minta dibela-bela. Agama macam ampun, Gusti saya hanya mau cari solusi agar manusia mengaku beragama tak seperti kera. Makanya jangan beragama. Kalau Anda beragama, Anda akan seperti kera membajak mobil. Kita tunggu, malah ditunggu sang yang lainnya. Benar, ayo bangkit semua. Agar kita kritis mawas diri, jangan sampai lupa. Kita ada lain beragama, keyakinan manusia tidak bisa dianggap seperti anak tiri. Mereka adalah hamba Tuhan dengan cara dan keyakinannya menuju ke tempat yang sama, alam baka. Islam itu harusnya madani, bukan medeni. Juga bukan madani, karena kalau di madani itu, Islam di Madinah itu, orang Kristen, orang Nasrani sama orang Yahudi disingkirkan. Hati-hati nih Islam Madaniyah ini. Ya hati-hati. Ya, selamat dan seterusnya. Ini kan
dituntut minta maaf, jawaban saya sama seperti Abdul Somad. Iya bener dong ya, masa jawabannya sama aja. Anwar Abbas sebut Joseph berani menantang karena yakin tadi apa-apa kan Kapolri kan goblok bener ini. Ini memang satu tua bangka busuk biadab ini. Ini udah tua bangka busuk biadab ini. Haus darah dia, tua bangka tuh. Ya udahlah, biarin aja. Maafkanlah Pak. Oh diampuni, oh kita harus mengampuni. Cuma kan kita boleh kasih tahu. Ini contoh orang yang sudah tua, bangga, busuk dan biadab. Kita harus kasih tahu. Inilah orang beragama. Ini yang dikutuki oleh Tuhan Yesus. Ya, orang-orang yang aku beragama tapi menghalalkan darahnya orang lain dan suka fitnah. Ini kan yang saya kritik kan, saya komplain sama TV One tuh, sama ke Metro TV. Saya komplain nggak dimuat ya sama Metro TV rupanya ya. Saya nggak tahu kenapa nggak dimuat wawancaranya itu. Ini kan Nggak berani Pak. nggak berani ya, sayang sekali. Terus kita lihat ini tadi. TV Kadrun. Pak. Iya. TV Kadrun. Nggak berani live, maunya dipotong-potong, diedit-edit. Itulah perbedaannya. Ajak Nah, live lah itulah. Pak. Ajak Nggak berani live. dia ya, sayang sekali ya. Atut. Udah lagi. Ya itulah begitulah kira-kira ya. Begitulah kura-kura. Ya, silakan. Saya Pak. Ya, lanjut. Ini yang nampak video dulu diprioritaskan. Siapa tadi? Barusan Pak Andreas ya? Ya, Ya, silakan Pak. oke, makasih Pak. Ini sudah hari kedua baru bisa komen Pak. Ya, silakan. Kemarin Sabar ya Pak, sabar. Haleluya. pada mulanya saya juga sama dengan kawan-kawan Muslim ya. Pada saat melihat Pak Paul live itu saya alergi betul awalnya ya. Jadi tapi setelah melihat kenyataan di Indonesia memang bagaimana orang lagi beribadah disetelkan tape di depannya keras-keras, orang lagi latihan gor dilempari, dan banyak lagi yang membuat saya prihatin. Tapi setidaknya dengan adanya Pak Paul ini saya renungkan, ya beliau ini mewakili orang-orang yang tertindas dan tidak bisa bicara. Maka oleh sebab itu saya juga terima kasih kepada Pak Paul untuk mewakili orang-orang yang teraniaya. Itu yang pertama. Yang kedua, tetaplah semangat. Bagi orang Kristen memang kadang-kadang jadi serba repot ya. Karena Yesus juga pernah bilang bahwa kamu akan dibenci oleh orang oleh karena namaku. Itu pertama. Kedua, jika kamu ditampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Selanjutnya Tuhan Yesus juga berfirman, pembalasan itu adalah hakku. Hal inilah yang kadang-kadang membuat kita umat Kristen itu menjadi seperti tidak bisa bergerak gitu. Kalau kita bergerak melawan itu kok kelihatannya kita mengkhianati perintah Yesus, Tuhan Yesus. Kalau enggak kok ya sakit rasanya. Saya kira itu aja, mungkin boleh ditanggapi. Ya, memang itu tadi ya, memang itu ada harga yang harus saya bayar, disalahpahami. Semua nabi juga disalahpahami oleh orang-orang, bahkan ada yang dirajam batu. Nah, itu sudah biasa itu. Kita sudah siap. Makanya apakah saya sakit hati ketika Gilbert ngatain saya anak iblis? Enggak ya. Enggak, saya enggak sakit hati. Masa bodoh. Senang juga enggak, masa bodoh gitu loh. Karena itu urusan dia dengan Tuhan, saya punya urusan sendiri, dia punya urusan dengan Tuhan, saya punya urusan dengan Tuhan. Dia punya PR sama Tuhan, saya juga punya PR sama Tuhan. Artinya mau dibilang orang nggak jelas, apa nggak jelas, saya nggak urusan. Satu, Gilbert juga nggak pernah kasih makan saya. Bodoh amat ya kan. Dan PGI apalagi, nggak kenal juga kagak ya kan. Jadi saya nggak urusan. Tetapi yang paling penting adalah saya punya hati dan saya punya perintah sendiri dari Tuhan yang harus saya lakukan. Dan saya diberi makan oleh Tuhan saya dengan cara yang ajaib sekali. Dengan cara yang ajaib, bayangin loh. Saya datang ke Eropa tuh one way tiket beneran loh ya. Dengan cara yang ajaib beneran. Amin. Loh.
kan? Dipeliharakan oleh Tuhan di sini, dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang semuanya A1 semua. Ih, ngeri, sampai saya dibilangin kucing dalam karung loh. Tega loh, pendeta yang ngomongin. Tetapi akhirnya kami diperdamaikan semua. Akhirnya orang terbuka semua. Konsistensi itu tadi. Jadi yang perlu kita lakukan hanya mengampuni dan sabar. Karena konsistensi itu penting ya. Saya boleh ikutan ke Paul? Ya, siapa nih? Harus Ikut tampak muka silakan, nih. Paul. Kalau Ya. menyelonong harus tampak muka nih. Ya ini Harus nggak bisa ya kok. Harus tampak Tampak nggak muka. bisa, kok. Iya. Videonya enggak- tak start nggak bisa ya? Kalau enggak harus ikut dari antri. Prancis nih masuk nih. Prancis, ya Prancis. Ya silakan Prancis dulu. Salam. Salam. Iya Bang Pascal, luar biasa. Mas Paul, Iya videonya nggak kelihatan Bang. bentar. Oh, iya. Prancis silakan. Udah. Wih, abang aku. Luar biasa, kangen benar ini. Wih, tambah ganteng abang. Oh, makin muda. Ini kakak ini pasti tambah kesungsem sama si abang ini. Ya. Jadi gimana? Luar biasa nih bang. Dengar perlu terjemahan atau enggak? Oh iya, yang tadi itu bang. Sebentar. Saya mau tunjukkan tadi ini. Boleh nanya nggak sama orang Prancis? Boleh. Apa nanya dulu nih? Gajah Mada boleh nih. Iya, Gajah Mada, jadi ya silakan. nanti bisa ditunjukkan. Jadi di Prancis itu ada profesor kan ya. Profesor dia dituduh sebagai Islamofobia. Jadi orang Prancis Yang nanya kok sendiri. nggak ada videonya? Ya memang Nah saya ini tidak pakai video. Gajah Mada ini memang ada private link sama saya. Ini ada sudah ini. Gajah Mada iya. sudah ada Maaf. perjanjian khusus dengan saya. Ada Karena dia Ada diburu eksus. sama Interpol Gajah Mada ini. Mangku Bumi, silakan Dia, Pak. makanya Ya, perjanjian jadi- khusus sama saya. Jadi mau tanya kepada orang Prancis ya. Pak. Di Deutsche Welle ya, di televisi Jerman diberitakan bagaimana ada profesor Prancis ya. Dia malah istilahnya dia mau jalan, kalau di TV Jerman itu jelas dia aja sampai takut gitu kalau mau makan ya, mau beli buah aja takut gitu, karena dia menjelaskan bagaimana Islam itu apa adanya. Bagaimana sebuah negara Prancis yang bukan negara Muslim ya, tetapi bisa profesor pun ketakutan. Dia harus dijaga oleh dua intel, ya, dua intel. Belum lagi di Prancis juga ada polisi dibacok lehernya ya. Ya, cewek itu ya, Prancis juga. polwan. Ya. Polwan. 2 hari yang lalu. Nah, iya, Ya, jadi 2 hari bagaimana lalu. nih Prancis terhadap Islam gitu? Pernah ada juga kan dipenggal kepalanya kan, itu juga guru juga. Itu kan imigran Muslim kan? Itu. Kenapa bagaimana pandangan rakyat Prancis itu? Apakah mau begitu diatur kehidupannya oleh orang imigran Muslim? Saya kira itu tetap tenang bangsa Prancis, rakyat Prancis bukan langsung bereaksi lawan kriminalitas begitu. Jadi sebetulnya orang Prancis memang itu masalah imigrasi tetap besar. Akan jadi pasti subjek topik nomor salah satu topik nomor 1 buat kepresidenan yang datang, pemilu yang datang tahun depan. Suara kurang jelas, kurang keras suara. Kurang jelas ya bahasa Oh, Indonesianya kurang jelas ya. Enggak, bukan suaranya kurang keras, jadinya kurang jelas. Kurang dekat mikrofonnya, Bang Pascal. Bahasa Indonesianya bagus tapi kurang keras. Silakan. Coba. Suaranya kejauhan tadi, jadinya saut-sautan Ah, tadi. saya Ya. pikir itu rakyat Prancis tetap tenang tentang apa yang terjadi. Tetapi pasti ada kurang aman di Prancis sejak puluhan tahun sekarang. Jadi akan jadi sebetulnya keamanan di Prancis akan jadi topik nomor 1 untuk pemilu yang datang, pemilu kepresidenan gitu. Jadi pasti itu penting buat kita, tapi tidak semua orang Muslim yang ditegur atau ditargetin sebagai semua orang teroris. Kita tahu, kita cukup sadar
bisa bikin bedanya di antara orang Islamisme tinggi yang gila, yang radikal, dan orang Muslim normal, yang praktek agama secara normal. Kita cukup pintar biar bisa lihat bedanya di antara dua-duanya. Apalagi orang Muslim sendiri di Prancis, mereka donc tidak setuju dengan apa yang dilakukan. Jadi sebetulnya itu persatuan Prancis tetap berada. Tapi memang itu tentang imigrasi, itu imigrasi yang tidak bisa dikendali, itu susah sekali karena kurang aman dengan orang yang tidak bisa dapat kerja, tidak bisa dapat subsidi, duit, segala macam susah. Apalagi orang gelap, susah dikendali, dikontrol, diikuti. Jadi akan jadi memang topik nomor 1 untuk pemilu yang datang. Jadi pemilu yang datang Le Pen bagaimana? Itu kan garis keras. Semakin populer. Marine Le Pen pasti pakai kesempatan untuk tambah et mengkritis terus pemerintah yang tidak bisa apapun. Tapi susah, tidak bisa pakai satu orang polisi untuk setiap orang imigrasi, tidak mungkin. Jadi c'est complicated, memang complicated. Kalau Charlie Hebdo bagaimana pandangan rakyat Prancis yang di Brondong kantornya? Sama reaksinya pasti kita tahu siapa yang melakukan itu pembunuhannya, kami masih kita semuanya, saya kira semua orang Prancis, Kristen dan lain-lain, Yahudi segalanya tetap orang Muslim juga, donc semuanya donc setuju biar memang cari yang ekstremis itu saja, tapi bukan digenerasikan semua orang Muslim jadi orang musuh. Tidak, no. Kita jauh dari itu. Tetapi memang keamanan itu jadi nomor 1, soal nomor 1 untuk pemilu yang datang. Jadi donc ada Marine Le Pen, apalagi kemarin ada 4 jenderal yang sudah pensiun, yang baru menerbitkan satu surat umum di redes sosial untuk bilang kalau gitu terus begitu, Prancis akan dihancurkan, jadi harus bikin sesuatu. Jadi seperti coup d'État yang sedang donc semua orang politik condamn itu, tidak setuju dengan keputusan deklarasinya dari jenderal-jenderal yang baru dipensiun. Terima kasih orang Prancis. Luar biasa. Ini Bang Pascal, ini kelihatan nggak nih judulnya nih? Agak ini nih, memang kurang baik nih. Paul, boleh jatah saya teh? Biar nggak terlalu malam. Iya, nanti sebentar ini lagi bacakan koran. Nanti kalau nampak video bisa langsung ini. Udah tak coba ini nongol nih video ini. Oh, iya, oke. Ini biar dibacakan dulu koran dari Prancis dulu ini. Iya, silakan Bang Pascal. Alors, untuk Interpol yang diminta biar mencari Joseph Chang, seseorang yang sangka sendiri menjadi Nabi ke-26 lewat video di YouTube. Baris-Krim Polri en kolaborasi dengan kepolisian asing akan bikin satu list tentang orang yang dicari DPO biar Joseph Paul Chang bisa diusir dari negara di mana dia berada. Le mécanisme itu mekanisme donc sistem kooperasi untuk kepolisian asing bisa berjalan kalau itu negaranya nggak ditulis secara bagus, bukan Prancis memang benar, murni. Kalau itu negaranya punya ikatan dengan kerjasama dengan Indonesia. DPO sera délivré plus tard. Polisi Indonesian. Oke, donc liste disebut akan dikasih kepada kepolisian Interpol nanti. Voilà. Alors Agus pernah menyatakan
pendidikan. Sejak semula partai dia sudah curigai tentang Joseph Paul Chang tidak ada di Indonesia. Dari database, dari imigrasi, Joseph Paul Chang sudah tinggalkan Indonesia sejak Januari 2018. Tetapi Agus sudah mengeraskan tidak apa-apa tentang kepolisian yang akan bongkar kasusnya. Barreskrim Polri sedang siapin dokumen untuk ke penyelidikannya. Mekanismenya penyelidikan akan terus menerus walaupun orang yang disebut tetap di luar negeri, sudah katakan si Agus. Agus jelaskan tukang penyelidikan bisa juga bikin laporan yang hasilnya tentang hasilnya dari pencarian mereka. Dari dia isinya yang bikin konflik sosial dan masalah publik bisa diproses secara cocok dengan surat kepolisian SE. Quelque chose comme ça peut être. Jadi donc surat disebut bilang kalau itu sesuatu begitu bisa bikin laporan tentang pertemuan pendidikan, tentang isinya yang tidak bisa diterima, yang bikin konflik sosial dan juga masalah rakyat, menghancurkan persatuan dan integrity dari Kapolri. Dia akan ditreatment, diproses secara keras, katakan si Agus. Joseph Paul Chang sudah menjadi subjek tentang omong-omongan gara-gara video yang di atas YouTube. Jadi yang disangkain kamu pernah bilang, donc kamu bicara tentang apa puasa diikuti oleh orang Muslim. Sesudah itu kamu bicara tentang orang Indonesia yang sedang puasa. Orang Muslim di Eropa juga. Ensuite, sesudah itu kamu apa? Provokasi beberapa partai yang bisa mengaku kepolisian tentang ragu-ragu penista agama bisa dapat 1 juta rupiah. Yang bisa melaporkan ke polisi dapat 1 juta. Waktu ini dia pernah bilang dia Nabi ke-26. Jadi sesudah itu, sudah katakan itu, Joseph sudah ditudukin oleh komite eradikasi. Deklarisasikan. Oui. Oleh komite de la mafia. Komite menghapus yang menghapus mafia juridik Barreskrim Polri dengan nomor laporan LPB 0253 sekian. Tanggal 17 April 2021. Dalam rapor polis di dalam laporan itu wartawan masukin
que ça et voir infraction pénale, comme on dit. Keputusan di dalam keputusan. Lawan quoi? Lawan apa? Ketutup sama si itu apa tuh? Walau. Lawan apa pidato kebencian dari artikel 45 c'est bab ça, bab 2. Halaman 2. Halaman 2. Yang terikat dengan artikel 28 halaman 2. Nah, faut pas cacher là. Tinggiin. Je peux pas, il a dit ça. Kuasa. Dari aturan 19 dari tahun 2016 tentang ITE ainsi que 156 code pénal. Ini juga dibaca.